pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, di segmen terakhir ini kita masih ada waktu sedikit lagi, ya. Kita ingin minta semacam apa nih, pesan-pesan terakhir guru-guru kita itu kepada pemirsa. Kita mulai dari Ustadz Aulia Rahman, silakan, barang 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapat ambil dalamnya. Pertama, melatih kita untuk evaluasi diri, melatih kita untuk introspeksi diri, melatih kita untuk berbagi dan kejujuran. Tetapi masih ada kadang-kadang orang yang tidak jujur. Masih ada orang yang suka kadang-kadang dalam bulan Ramadan ini itu mengerjain orang lain, ada di SMS, misalnya penipuan lewat SMS. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga harus kita wujudkan menjauhi sikap-sikap yang tidak baik terhadap sama, tidak menanam kebencian, saling menghargai. Jadi banyak hikmah yang kita dapatkan. Dan juga puasa dalam suatu hadis juga diterangkan kesalahan-kesalahan seseorang terhadap saudaranya, terhadap keluarganya dapat dihapuskan dengan solat, puasa dan bersedekah. Jadi luar biasa hikmahnya di bulan yang mulia ini. Dan sedikit dari hadis yang Bapak Hakim sampaikan tadi, itu memang benar, itu adalah hadis kudusi. Jadi Allah yang tahu sendiri memberikan bonus ganjarannya langsung kepada kita. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi puasa itu untukku dan aku memberikan ganjaran karenanya, memberikan pahala karenanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi banyak hikmah-hikmah yang lain juga yang kita dapatkan di bulan yang mulia ini, dengan berbagi, dengan perhatian terhadap sama, saling menasihati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, juga meningkatkan amal-amal soleh, sehingga kita benar-benar di akhir Ramadan nanti meraih Ramadan puasa yang benar-benar la'allakum tattaqun, jadi hamba-hambanya yang bertakwa sisinya. Allahumma amin. Ya, baik. Masuk SMS 1, kita baca. Dari Ustadz Bayagi di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, ya, apakah orang-orang yang terpilih menjadi anggota dewan tetapi mereka menyogok rakyat, apakah rezekinya itu selama 5 tahun dia mendapat rezeki dari negara, apakah rezekinya itu haram, syubhat atau halal? Mohon jawaban Ustaz. Wassalam. Baik. Ustaz Bayagi. Sejauh yang saya tahu, ketika kita mengambil hak orang lain, maka itu tidak halal. Dan itulah yang terjadi ketika sogok menyogok. Katakanlah ada 2 orang, si A dan si B, mereka mencalonkan diri sebagai pegawai negeri atau sebagai apa. Seharusnya si A yang menang. Tapi gara-gara sogok menjadi si B yang menang. Berarti dia telah mengambil jatahnya si A. Si B berarti telah mengambil jatahnya si A. Maka ketika jatah orang lain yang diambil, maka bagaimana ada celah kehalalannya? Na'udzubillah. Apalagi terdengar isu, tapi maaf, apa yang saya sampaikan ini tidak bisa saya pertanggungjawabkan, hanya saya dengar-dengar saja. Ini di luar caleg. Katanya ada orang yang masuk ke instansi tertentu melalui ijazah orang lain. Iya. Karena wajahnya mirip, dia tidak sekolah, dia hanya taman SD, kebetulan si orang ini telah meninggal, ada mirip-mirip wajahnya, dia ganti namanya, dia ambil ijazah itu, dia melamar. Ya, misalnya sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, lalu dia lulus. Maka bagaimana ada celah kehalalan baginya? Tidak ada halalnya, sampai kepada pensiun tidak ada halalnya. Maka masalah sogok ini masalah sebenarnya yang sangat fatal sekali.
Tapi ini salah siapa, kesalahan siapa? Banyak umat yang tidak tahu sehingga masyarakat sering terdengar bahkan di musim politik ini juga terdengar. Siapa yang berikan 300.000, dia saya coblos. Dia tidak berpikir bagaimana masa depan di akhirat nanti sebenarnya. Jadi saudaraku sekalian, ya mungkin ini di segmen akhir ya. Masuk lagi. Oh ya, boleh, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang-orang yang bersetubuh dengan istrinya di hari bulan puasa? Wassalam. Baik, ini sebenarnya agak susah juga kalau di live begini, tapi tidak apa-apa demi hukum ya. Iya. Ketika ini ada satu trik yang maaf saya ingin sampaikan. Kalau Anda benar-benar harus melakukan hubungan, katakanlah Anda baru menikah baru seminggu, benar-benar harus melakukan hubungan supaya Anda tidak berdosa, supaya Anda tidak kena kafarat, buka puasa dulu. Buka puasa dulu, minum dulu, makan dulu, kemudian lakukan hubungan, nanti puasanya qada. Tapi kalau Anda sedang puasa langsung Anda lakukan hubungan, itu hukumnya Masya Allah. Pertama harus qada puasa dulu 1 hari. Kemudian karena tidak ada lagi budak sekarang, tidak ada lagi hamba sahaya yang dapat dibeli dan dimerdekakan, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berselang 1 hari pun. Nah, jadi triknya mohon maaf seperti itu. Kalau Anda benar-benar harus tuntaskan, ini maaf demi hukum, maka batalkan puasa dulu. Makan dulu, minum dulu, selesai Anda berhubungan, tidak ada hukuman apapun. Yang ada hanya mengqadanya. Mengqada 1 hari. Ya, mengqada 1 hari saja. Tapi kalau Anda buka puasa dengan hubungan, qada 1 hari tambah ganjaran, harus puasa denda 2 bulan berturut-turut. Itu selama 60 hari. Berarti 1 hari Anda batalkan dengan jima, dengan hubungan suami istri, Anda harus bayar dengan 61 hari. Tak boleh selang. Sudah 58 hari, sakit 1 hari. Kemudian setelah sembuh, ulang lagi dari 1. Yang sudah tidak dihitung. Iya, kalau tidak mampu ada satu lagi itu membayar kafarat. Ketika benar-benar tidak mampu, ketika saya benar-benar tidak mampu puasa 2 bulan, tapi tidak dibuat-buat, baru nanti memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Iya. Ya, mungkin kalau takaran kita lebih kurang setengah bambu beras lah 1 orang. Ya, itu pernah dialami oleh seorang badui ya di zaman Rasulullah. Tapi itu orang miskin ya. Ya, akhirnya sampai jatah makanan pun diberikan kepada dia sendiri ya. Iya. Tapi ya sebaiknya janganlah dekat-dekat dengan istri, apalagi adik-adik yang baru berumah tangga ya. Iya. Janganlah dekat-dekat di siang hari. Tapi jangan salahkan setan. Karena setan tidak ada. Di bulan Ramadan kan setan dikunci, diikat Ustaz. Ya, baik pemirsa JDT yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini pertemuan kita. Ada satu lagi acara doa, ini kita minta sama guru kita Tengku Sirajuddin. Doa singkat. Ya, baik sebelumnya mungkin dalam waktu setengah menit saya ingin mengajak kita semua saudara-saudaraku, puasalah. Kita mari sama-sama berpuasa apapun profesi kita, sebagai sopir, sebagai tukang, sebagai apa. Karena sekarang kita bisa bersembunyi dari manusia, orang-orang tidak tahu kita tidak berpuasa, tapi Allah itu raqib, Allah selalu mengintai, Allah selalu mengintip, selalu melihat setiap aktivitas kita. Dan ingatlah ketika kita masuk ke alam kubur, semuanya kita tinggalkan, kita seorang diri di sana, hanya amal yang menyertai kita. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak puasa, maka azab yang kita dapatkan di sana. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, bimbinglah kami selalu semua ya Allah, agar selalu berada di jalan-Mu, dan jadikan anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan kami dan mereka nanti mendapatkan syurga-Mu, syurga Jannatun Naim. Jauhkan kami semua daripada azab-Mu ya Allah.
Ya Allah, selamatkan negara kami dari kehancuran ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari negara kami orang-orang yang ingin menghancurkan negara kami ya Allah. Selamatkan ulama kami ya Allah. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian, mungkin ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat, jauh dari neraka dan azab Allah, mendapatkan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JDP, hanya sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah besok Anda akan ditemani oleh Ustadz Adzanul Fajri. Dari saya dan kami bertiga sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.